Di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, hiduplah seorang gadis bernama Pina. Pina dikenal sebagai gadis yang ceria dan ramah. Namun takdir tragis menimpa hidupnya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Pina menghilang tanpa jejak. Masyarakat desa pun heboh mencari-cari Pina, tetapi pencarian mereka sia-sia. Seminggu kemudian, seorang petani menemukan tubuh Pina di sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Desas-desus tentang kematian Pina mulai menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa Pina dibunuh oleh kekuatan goib, sementara yang lain percaya bahwa ia menjadi korban ritual hitam. Sejak saat itu, desa tersebut menjadi angker. Setiap malam Jumat Kliwon, banyak warga yang mendengar suara tangisan dan jeritan dari arah sumur tua itu. Mereka yang mencoba mendekati sumur tersebut seringkali merasa diikuti oleh bayangan hitam atau tiba-tiba merasa tubuhnya berat seperti ada yang menumpang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang tidak percaya pada hal-hal mistis memberanikan diri untuk mendekati sumur tua itu. Ia membawa sebuah senter dan berbekal doa-doa yang diberikan oleh orang tuanya. Saat mendekati sumur, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Andi, Andi. Andi merasa tubuhnya merinding, tetapi ia terus berjalan. Tiba-tiba, senter yang dibawanya mati, dan suasana menjadi sangat gelap. Dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang dan pakaian putih kotor. Wajahnya penuh luka dan matanya merah menyala. Wanita itu mendekati Andi dan berkata, "Tolong aku, tolong aku, tolong aku, Andi." Andi mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia tersandung dan jatuh. Saat ia mencoba bangkit, wanita itu sudah berada di hadapannya. Dengan suara yang mengerikan, ia berkata, "Kau tidak akan bisa lari dari sini." Andi pingsan dan ditemukan keesokan paginya oleh warga desa. Ia terbaring di dekat sumur tua dengan wajah pucat dan bibir gemetar. Setelah kejadian itu, Andi tak pernah bisa berbicara lagi. Ia hanya bisa menggambarkan wajah wanita yang ia lihat di sumur tua tersebut. Masyarakat desa percaya bahwa arwah Pina tidak tenang dan terus menghantui tempat itu. Mereka pun mengadakan ritual untuk menenangkan arwahnya. Tetapi gangguan tetap saja terjadi. Sumur tua itu kini dikelilingi oleh pagar bambu dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi, terutama saat malam tiba. Setelah kejadian yang menimpa Andi, desa itu semakin diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba. Namun, seorang paranormal terkenal bernama Ki Suroyo mendengar cerita tentang desa tersebut dan memutuskan untuk datang membantu. Ia percaya bahwa arwah Pina tidak akan tenang sampai kebenarannya. Ki Suroyo tiba di desa itu pada malam Jumat Kliwon berikutnya.
Ia meminta izin kepada kepala desa untuk melakukan penyelidikan di sumur tua. Dengan ditemani beberapa pemuda pemberani, Ki Suroyo mulai ritualnya di dekat sumur. Ia menyiapkan sesajen dan membakar kemenyan, memanggil arwah Pina untuk muncul. Malam semakin larut, suasana mencekam menyelimuti desa. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari dalam sumur. Asap kemenyan semakin tebal, dan bayangan Pina muncul di permukaan air sumur. Wajahnya terlihat sedih dan penuh penderitaan. Ki Suroyo dengan tenang mulai berbicara kepada arwah tersebut. Pina, kami di sini untuk membantumu. Tunjukkan kepada kami siapa yang bertanggung jawab atas kematianmu, kata Ki Suroyo. Bayangan Pina mulai bergerak dan perlahan-lahan gambaran sebuah rumah tua di pinggiran desa muncul. Rumah itu adalah milik seorang dukun bernama Mbok Darmi yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Warga desa mulai mengingat kembali desas-desus tentang Mbok Darmi yang sering melakukan ritual-ritual aneh di malam hari. Ki Suroyo dan pemuda-pemuda desa segera menuju rumah Mbok Darmi. Mereka menemukan berbagai macam barang-barang mistis dan jimat-jimat yang mengerikan. Di salah satu sudut rumah, mereka menemukan buku-buku mantra yang menjelaskan cara memanggil dan mengorbankan jiwa manusia untuk kekuatan gaib. Mbok Darmi akhirnya ditemukan bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya. Ia mengakui bahwa dirinya telah melakukan ritual hitam dan menjadikan Pina sebagai korban untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, arwah Pina yang marah telah menghantui desa tersebut sebagai bentuk balas dendam. Dengan bantuan Ki Suroyo, warga desa melakukan ritual pembersihan di sumur tua dan rumah Mbok Darmi. Sesajen dan doa-doa dipanjatkan untuk menenangkan arwah Pina. Setelah ritual selesai, bayangan Pina muncul sekali lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih tenang. Ia berterima kasih kepada Ki Suroyo dan warga desa sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, gangguan-gangguan mistis di desa tersebut berhenti. Sumur tua ditutup dan didirikan sebuah tugu kecil sebagai penghormatan kepada Pina. Warga desa pun bisa hidup dengan tenang kembali, meski cerita tentang arwah Pina dan dukun jahat Mbok Darmi terus dikenang sebagai peringatan akan bahaya ilmu hitam. Demikian kelanjutan cerita horor tentang Pina Cirebon. Semoga cerita ini memberikan sensasi yang seram dan angker seperti yang kamu inginkan dan bisa menghibur para pendengar semuanya.